Imperador incomoda muita gente. Não posso mais ficar quieto. Imperador incomoda muita gente. Não posso mais ficar quieto. Bayangkan kalau seorang Erling Haaland yang punya postur tinggi besar itu dengan insting mencetak gol yang tinggi, punya pace yang lebih cepat, tambah bisa dribbling pula. Dijamin bakal lebih mengerikan dan bakal langsung kebayang sama sosok Adriano Leite, striker Brazil yang sempat memperkuat Inter Milan di awal tahun 2000-an. Digadang-gadang sebagai penerus striker maut asal Brazil pasca Ronaldo botak, Adriano sempat menunjukkan potensi yang serius untuk bisa berbicara banyak di dunia sepak bola. Di sebuah pemukiman padat di kota Rio de Janeiro yang bernama Villa Cruzeiro, Adriano Leite Ribeiro lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1982. Tinggal satu rumah dengan keluarga besarnya, di mana sang paman memiliki sebuah kamera. Kehidupan Adriano kecil cukup banyak terdokumentasi, sehingga film dokumenter ini bisa sangat terdukung dalam kebutuhan materinya. Terpengaruh oleh lingkungannya yang pada gemar bermain sepak bola, dari umur 4 tahun itu Adriano cilik sudah begitu menggemari bola. Melihat minat besar anaknya ini, emaknya lalu mencarikan Adriano sekolah yang berdekatan dengan lokasi SSG sepak bola. Karena keluarga besarnya adalah para fans klub Flamengo, akhirnya pilihan pun jatuh kepada klub itu. Sang emak bela-belain kerja lembur jadi ART agar bisa punya uang cukup untuk biaya ongkos Adriano berlatih di klub tersebut. Sedari kecil, dengan diantar oleh neneknya, rute schedule Adriano cilik adalah naik KRL menuju sekolah, lalu lanjut naik bus menuju ke tempat latihan. Gara-gara terlalu serius sama sepak bola, Adriano sampai ngulang 3 kali di kelas 5. Udah agak besar, ia pun mulai dikasih uang jajan oleh klub Flamengo dan Adriano selalu memberikan uang itu kepada emaknya. Di luar klub Flamengo, Adriano pun ikutan join dengan klub sekampung yang mana pelatihnya adalah Ilmar, bokapnya sendiri. Ilmar sangat berdedikasi mengurus anak kampungnya seperti kepada anaknya sendiri. Bokapnya Adriano ini begitu dituakan oleh para anggota klub kampung itu. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap semua anggotanya. Yang satu kena kemplang, maka yang lain pun harus mendapatkan kemplangan yang sama, termasuk itu Adriano anaknya sendiri. Di dekat pemukiman mereka di favela, kebetulan terdapat sebuah tempat hangout untuk anak muda. Suatu hari terjadi kerusuhan yang membuat polisi kemudian turun tangan. Ketika polisi itu melepas tembakan, para warga sekitar pun langsung pergi berhamburan, termasuk itu keluarga Adriano. Ujuk-ujuk saja, dari dahi Ilmar keluar darah yang ia sangka akibat benturan dengan kepala para perusuh. Luka itu ternyata akibat peluru kaliber kecil yang dilepas polisi yang nyasar tadi dan menembus kepala Ilmar. Selepas itu, bapaknya Adriano ini sering mengalami kejang dan selalu merasa sakit di kepala. Untuk melakukan operasi mengeluarkan peluru itu, keluarga mereka tidak memiliki biaya. Dari sejak itu, kesehatannya tidak pernah kembali membaik. By the way, prestasi Adriano sendiri mulai menanjak di klub Flamengo. Ia menjadi salah satu anggota tim ketika tim junior klub ini memenangi kejuaraan nasional. Saat itu Adriano kecil masih berposisi sebagai bek kiri. Namun kemudian di masa pertumbuhan itu fisiknya tumbuh dengan pesat sehingga dianggap terlalu besar untuk bermain di posisi sayap. Dia pun kemudian dipindah menjadi pivot di sektor tengah. Tahun 1999 Adriano dipanggil masuk timnas U17 Brasil dan dibawa ikut ke kejuaraan dunia di Selandia Baru. Brasil berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Australia di pertandingan final. Meskipun tidak mencetak 1 gol pun karena masih menjadi pemain tengah, Adriano tetap dianggap sebagai bintang tim. Ia disambut bak pahlawan ketika mereka tiba kembali di kampung halaman. Prestasi itu membuka langkahnya untuk masuk ke jenjang pro. Adriano pun mulai dikontrak masuk tim senior di Flamengo. Dalam partai debutnya melawan Sao Paulo, ia ternyata berhasil mencetak 2 gol. Dari sini mulai terlihat bakat bahwa Adriano punya insting tajam untuk menjadi seorang striker. Bakat seorang Adriano mulai menarik perhatian seorang agen yang bernama Gilmar, mantan kiper Flamengo dan timnas Brasil di Pildun 1994. Suatu hari di tahun 2001, Gilmar memberi kabar bahwa klub Inter Milan berminat untuk merekrutnya.
Klub itu memang klub impian Adriano karena ia sangat ingin bermain dengan Ronaldo. Oleh karenanya, Adriano pun sangat antusias ketika mendapatkan tawaran tersebut. Dengan ditemani oleh Gilmar, ia pun terbang ke kota Milan. Dalam usianya yang ke-19 tahun itu, ia sudah malang melintang ke benua Eropa. Kehadirannya di tim Inter menarik perhatian seorang Clarence Seedorf yang melihat Adriano bisa sangat melakukan syuting dengan dahsyat. Dari situ, pemain senior ini selalu mendorongnya untuk melakukan syuting. Dalam turnamen Trofeo Santiago Bernabeu di masa pre-season tahun itu, Inter Milan berhadapan dengan Real Madrid di partai final. Adriano dilanggar sedikit di luar kotak penalti dan Seedorf menyuruhnya untuk mengambil tendangan bebas tersebut. Bola itu pun dihajar dengan brutal oleh Adriano dan melesak ke gawang Iker Casillas dengan telak. Para pemain senior di Inter pun mulai mengasuhnya layaknya seorang anak emas. Kasihan melihat anak baru dari kampung ini selalu sendirian berada di hotel, Ronaldo kemudian menampung Adriano ke rumahnya. Pemain baru ini pun bisa lebih cepat beradaptasi. Ronaldo bisa mencarikan menu makanan yang tidak melulu pizza dan spaghetti. Tahun itu tim Inter masih punya duet Ronaldo dan Christian Vieri sehingga akhirnya Adriano pun di-loan dulu ke Fiorentina di bawah arahan Roberto Mancini. Di masa peminjaman itu, Adriano sudah memperlihatkan kemampuan yang sangat dahsyat. Ia menunjukkan kehadirannya sebagai striker garang dengan bodi sekokoh beton dengan tendangan kaki kirinya yang sangat brutal. 6 gol ia lesakan dari 15 kali penampilannya bersama Fiorentina. Tahun berikutnya di tahun 2002, ia kemudian dibarter oleh Inter dengan status co-ownership ke klub Parma sebagai jalan agar Inter bisa memiliki Fabio Cannavaro. Pelatih Parma saat itu adalah Cesare Prandelli yang kemudian melatihnya untuk menjadi seorang striker nomor 9. Di tim, ia pun dipasangkan di depan dalam formasi tridente bersama Hidetoshi Nakata dan Adrian Mutu. Adriano tampil menggila di posisi barunya dalam musim pertamanya itu. 3 pertandingan awal liga dia sudah mencetak 3 gol. Adriano membuli semua pemain belakang lawan di liga dengan kekuatan fisiknya dan mencetak gol-gol yang cerdas. Pemain 3 besar ini bisa meliuk menembus pertahanan musuh sebelum melakukan syuting dengan kaki kirinya yang sangat powerful. Di musim pertamanya sebagai starter, dia berhasil mencetak total 23 gol bagi Parma di semua kompetisi. Brasil telah menemukan satu striker baru, penerus tongkat estafet dari Ronaldo Pontos yang mulai banyak diganggu cedera. Di pertengahan musim berikutnya di awal tahun 2004, ia pun ditebus lagi oleh Inter Milan dan disiapkan di tim utama. 12 gol langsung ia lesakan di setengah musim kompetisi tahun itu, membuat musuh makin ketar-ketir melihat pemain muda ini bisa dengan mudah bisa menjadi andalan sebuah tim besar. Tidak ada defender lawan yang berhasil menghentikannya. Kalau Ronaldo Pontos terkenal dengan julukan The Phenomenon, Adriano mendapatkan julukan sebagai The Emperor karena kedahsyatannya yang bisa menjajah pertahanan tim manapun. Skill yang dibarengi dengan kecepatan dan fisik yang strong, Adriano bak megalodon di depan kotak penalti musuh. Kita saksikan aksinya ini setelah ia melakukan soloran dari daerah pertahanan sendiri dan masih bisa melepas tendangan keras di depan gawang Udinese. Di akhir musim, ia pun turun di Copa America menjadi striker utama timnas negaranya. Di final terjadi pertarungan klasik melawan seteru abadi tim Argentina. Tim Biru Langit yang terlebih dahulu mencetak gol lewat penalti Kili Gonzalez. Argentina yang sudah merasa di atas angin mulai kendor kemudian berhasil mencetak gol balasan lewat Luisao. Argentina yang memang lebih menguasai pertandingan kemudian berhasil mencetak gol kedua lewat Cesar Delgado. Mereka merasa sudah bakal menang, namun kemudian Adriano berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-93 lewat sebuah gol yang brilian. Pertandingan lanjut ke adu tendangan penalti dan Brasil yang berhasil memenangkan pertandingan itu. Gelar pertama Adriano bagi timnas negaranya, publik Brasil makin yakin bahwa pengganti Ronaldo telah tiba. Selepas liburan, Adriano balik ke Milan dan menjalani masa pramusim bersama Inter Milan.
Suatu hari selepas pertandingan friendly melawan Juventus, Javier Zanetti memanggilnya menyuruh dia untuk segera nelpon balik ke rumah di Brazil. Ibunya mengabarkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia karena penyakit jantung. Adriano pun langsung merasa guncang. Saat itu juga ia langsung berangkat pulang ke kampung halaman. Ketika Adriano tiba, ayahnya sudah kadung dikuburkan, ia belum sempat melihat wajahnya lagi. Selepas kepergian ayahnya, kini Adriano yang diandalkan untuk menjadi tumpuan keluarga satu-satunya. Itu bukan masalah baginya, namun yang sangat dirasa, ia kehilangan support system paling kuat yang selama ini membuatnya begitu bergairah bermain sepak bola. Balik lagi lah dia ke Milan dan suasana masih baik-baik saja. Adriano masih bisa kontrol diri dalam suasana yang masih berkabung itu. Adriano tetap latihan keras dan tetap menggila di lapangan meskipun kini main bola jadi serasa kewajiban saja bagi dirinya. Comebacknya Adriano ke kota Milan ditandai dengan hat-trick ke gawang Barcelona pada kualifikasi Liga Champions tahun itu. Seakan seekor banteng yang sedang marah, Adriano mengobrak-ngabrik pertahanan Barca lalu merayakan golnya dengan menunjuk ke arah langit sebagai tanda penghormatan kepada mendiang ayah tercinta. Sepanjang tahun itu, Adriano masih tampil seperti biasa, membuli bek lawan dan melepas tembakan-tembakan yang mengerikan. Kali ini dengan selebrasi yang selalu disertai tribut ke arah langit. Inter hanya meraih Coppa Italia di musim tahun itu, gagal di perempat final Liga Champions dan hanya berada di peringkat 3 klasemen Liga. Meskipun masih gagal membawa Inter jadi juara karena Juventus lagi gila-gilanya, Adriano tetap berhasil bawa Brazil juara Piala Konfederasi tahun 2005. Membuka turnamen dengan gol spektakuler ke gawang Yunani, Adriano kemudian membawa Brazil berhadapan dengan tuan rumah Jerman di babak semifinal. Setelah terjadi kejar-kejaran skor di babak pertama, Adriano kemudian membuat gol penentu kemenangan tim Seleção di menit ke-76. Babak final terjadi perang saudara antara rival tim Amerika Selatan, Brazil melawan Argentina. Tanpa banyak drama, kali ini Brazil menang meyakinkan terhadap Hernan Crespo dan kawan-kawan. Menit ke-11 Adriano sudah membobol gawang lawan. Skor 4-1 itu ditandai dengan gol terakhir Adriano pada turnamen tersebut di menit yang ke-61. Adriano keluar sebagai top scorer sekaligus menjadi pemain terbaik sepanjang turnamen. Reputasinya makin menjulang tinggi, membuat Roman Abramovich yang selalu celamitan gak bisa lihat pemain bagus langsung menawarnya dengan nilai yang luar biasa fantastis. Moratti yang juga seorang bos minyak sama-sama punya gengsi, dia gak mau melepas pemain bintangnya ini. Awal musim tahun 2005-2006, Adriano masih perform membantu timnya memenangi Super Coppa Italia mengalahkan Juventus. Perhatian yang makin besar dari publik membuat jiwa Adriano yang sudah agak lunglai jadi makin berat menerima tekanan. Itulah yang membuatnya kemudian mulai mabuk-mabukan. Raihan golnya mulai surut di tahun itu, 13 saja sampai akhir musim kompetisi. Meskipun demikian, ia tetap masuk di list pemain yang dipanggil ke Piala Dunia di Jerman tahun 2006. Bermaterikan pemain yang top di lini depan dengan Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, dan Ricardo Kaká, tim Brazil jadi bermain terlalu frontal ke depan sehingga melupakan sektor pertahanan. Kelemahan itu dimanfaatkan oleh tim Prancis di babak perempat final. Brazil keok sebelum mencapai puncak. Adriano pun merasakan down yang makin membuat dirinya jadi merasa tak berguna lalu jatuh pada depresi. Setelah itu, ia pun jadi makin gak ada semangat untuk pergi ke lapangan bola. Untuk melupakan rasa depresinya, Adriano makin larut dalam kubangan alkohol. Karena sering mabuk-mabukan, pemain ini jadi sering telat datang ke tempat latihan. Kelakuannya yang mulai miring itu memancing perhatian pihak paparazzi. Suatu hari dimuatlah foto Adriano yang sebetulnya sedang melakukan pesta barbeque di rumahnya. Yang bikin heboh, di sana terlihat Adriano sedang tergolek di meja beserta serbuk putih di samping kepalanya. Koran yang memuat foto itu mengarahkannya pada serbuk heroin, sementara pengakuan pihak Adriano bahwa itu adalah garam yang dipakai untuk menaburi steak picanha. Muncul tuduhan bahwa Adriano adalah seorang drug dealers, agen dari bandar di kampung halamannya. Setelah melewati proses penyelidikan, tuduhan itu pada akhirnya tidak terbukti.
Namun demikian, kondisinya yang makin gak karuan makin membuat khawatir pihak Inter. Di tim pun Adriano mulai kehilangan tempatnya yang direbut duet Ibra dan Hernan Crespo. Tahun itu Inter Milan menjadi Scudetto, namun sumbangan gol Adriano sendiri cuma 5, yang paling minim sepanjang karirnya. Ia pun kehilangan posisinya di skuad timnas Brazil. Dunga, pelatih Brasil saat itu, tidak memanggilnya ke dalam tim yang berangkat ke Copa America tahun 2007. Adriano makin tenggelam dalam perasaan bersalah dan depresi. Massimo Moratti yang masih merasa concern dengan nasib Adriano kemudian menyuruhnya untuk melakukan rehab ke Sao Paulo. Adriano sempat menolak karena ia merasa nggak nyandu narkoboy, namun pada akhirnya ia pun menuruti titah bosnya. Di Sao Paulo ternyata sekalian ia ditawari untuk gabung ke klub kota tersebut sekalian untuk menjaga fisiknya biar gak makin tambun. Moratti ternyata mengizinkan dan jadilah di tahun 2008 itu Adriano bergabung ke klub Sao Paulo sebagai pemain pinjaman. Kepada publik Brazil ia mengumumkan bahwa di sana ia tidak mau disemati julukan Kaisar. Hal itu membuatnya terbebani. Adriano ingin menjadi pemain biasa yang sedang berusaha mengembalikan performanya. Namun ternyata situasi tidak berubah. Adriano sudah kadung tenar dan tekanan tidak mungkin lepas begitu saja. Dia pun sudah sulit lepas dari alkohol yang pada akhirnya membuatnya sering bertindak tidak disiplin. Adriano pun jadi temperamental di dalam lapangan. Namun demikian tetap saja dia jadi andalan tim untuk mencetak gol. Adriano membukukan 17 gol dalam 28 pertandingannya di klub tersebut. Selepas masa kompetisi di Brazil, kini tujuannya adalah untuk melakukan comeback, merebut kembali tempatnya di Inter Milan. Masuk di musim kompetisi 2009-2010, Inter berada di bawah arahan Jose Mourinho yang terang-terangan sangat mengagumi bakatnya. Adriano sendiri sudah ada niat untuk comeback, namun jiwa yang kosong itu tetap menghantuinya. Di awal musim, Adriano masih punya peran sebagai target man andalan meskipun beberapa kali ia kembali telat datang latihan. Mourinho kemudian menghukumnya dengan membiarkan dia latihan sendiri. Karena performanya masih oke, timnas Brasil kemudian memanggilnya untuk melakukan pertandingan kualifikasi Copa America. Sesaat sebelum pergi ke Brasil, Mourinho sudah menduga bahwa Adriano nggak akan balik lagi ke Italia. Adriano membuktikan ucapan pelatihnya itu. Selepas pertandingan bersama Brasil, dia ngerem di rumah dan tidak menghiraukan lagi kontraknya bersama Inter Milan. Adriano bergaji $7 miliar per tahun, namun hal itu tidak lantas membuatnya bahagia. Ia memilih kumpul dan hangout di kampung halaman bersama teman-teman lamanya. Kepada temannya, Adriano curhat bahwa ia sudah tidak ingin lagi bermain sepak bola. Inter pun menyatakan resmi putus kontrak dengan Adriano dan pemain ini dengan bahagia menerimanya. Nganggurlah Adriano di sisa musim itu, yang dia lakukan cuma hangout dengan tetangga dan teman kecil dulu. Musim tahun 2009 itu, sang fenomenon Ronaldo pulang kandang ke Brazil untuk bermain di klub Corinthians. Hal itu kemudian memancing klub pesaingnya, yaitu klub Flamengo, untuk mengambil pemain yang setara. Pilihan kemudian jatuh kepada Adriano yang sedang menganggur selama 4 bulan itu. Flamengo adalah klub yang gak asing bagi Adriano, sehingga ia pun bisa dengan mudah dirayu untuk balik bermain bola. Di masa preseason kompetisi di Brasil itu, Adriano pun diperkenalkan kepada publik sebagai pemain baru Flamengo dengan kontrak selama 1 tahun. Julukan sebagai Imperador atau The Emperor kembali disematkan kepada pemain ini meskipun Adriano sebetulnya agak enggan. Beban baginya menyandang panggilan itu. Supporter klub Flamengo yang memenuhi Stadion Maracana, kandang klub tersebut, menyambutnya dengan meriah ketika Adriano melakukan partai debutnya melawan Atlético Paranaense. Apalagi ketika pemain ini kemudian mencetak gol di babak kedua. Stadion Maracana bergemuruh merayakannya. Meskipun badannya sudah agak tambun, namun ia masih bisa bergerak lugas dan mencetak gol demi gol bagi klub masa kecilnya itu. A cada partida ter aproveitamento melhor, trabalhar. Di pertengahan musim kompetisi, masalah kembali timbul dalam urusan tindak disiplin.
3 kali Adriano telat datang ke tempat latihan dan sempat pula ia harus absen akibat cedera yang gak penting karena sebuah kecelakaan motor. Para supporter mulai berang karena klub mereka sedang berada pada persaingan untuk memperebutkan gelar juara. Sudah 17 tahun klub ini tidak mengenyamnya. Untungnya pada pertandingan terakhir yang menentukan melawan Gremio, Adriano bisa diturunkan. Meskipun dia tidak mencetak gol, namun Adriano menjadi instrumen penting bagi Flamengo dalam mengalahkan Gremio di pertandingan tersebut. Flamengo keluar sebagai juara. Dalam rasa gembiranya itu, Adriano tetap tidak bisa lepas dari kenangan sang bapa, orang yang telah menuntunnya untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Popularitasnya yang kembali menanjak mengundang perhatian dari publik dan media. Muncul kemudian kabar bahwa Adriano telah menjadi anggota kartel narkoba di Villa Cruzeiro. Hal itu dipicu oleh munculnya foto Adriano yang sedang memegangi senapan. Gilmar yang masih menjadi agen Adriano sampai harus turun untuk menjelaskan bahwa Adriano tidak sehancur yang dikira. Foto itu sebetulnya dibuat tahun 2007 di Italia dan senapan yang sedang dipegang adalah senapan paintball dan yang satunya adalah hiasan lampu. Asal-muasal Adriano yang berasal dari kampung kumuh membuatnya selalu dicap negatif jika sesuatu hal kemudian terjadi. Selain perhatian dari jurnalisme jahat, Adriano ternyata masih mendapat perhatian dari klub di Eropa yang belum sepenuhnya melupakan si Emperador. AS Roma datang dan merekrut Adriano di awal musim tahun 2010. Adriano yang direkrut atas request dari manajer Claudio Ranieri itu ternyata datang hanya untuk menambah daftar derita dalam karirnya di Italia. Tiba di klub dengan bodi yang overweight karena kurang jaga kondisi, otot Adriano pun mulai manja. Selama tahun 2010 untuk pertama kalinya, Adriano tidak sekalipun mencetak gol. Awal tahun 2011, ia mengalami cedera bahu dan pulang telat ke Roma setelah menjalani recovery di negaranya. Vincenzo Montella, manajer baru yang mengganti Ranieri yang telah dipecat, kemudian menjatuhkan palu godam. Ia yang kadung pusing menghadapi tikah Adriano memecatnya hanya 7 bulan setelah pemain itu nandatangan kontrak 3 tahun di klub tersebut. Pulang ke kampung halaman di Brasil, Adriano langsung ditampung oleh klub Corinthians. Belum juga tampil dalam sebuah pertandingan, Adriano sudah mengalami robek urat tendon pada saat latihan. 6 bulan Adriano harus absen dan baru bertanding di 2 pertandingan sisa kompetisi. Selepas beres kompetisi, Corinthians tidak lagi memperpanjang kontraknya kembali karena urusan disiplin dan komitmen untuk menjadi pemain profesional. Kalau hati sudah gak interest, memang susah untuk dipaksakan. Demikian kejadian itu terjadi berulang ketika Adriano dikontrak balik ke Flamengo di bulan Agustusnya. Lalu oleh Atletico Paranaense yang nekat mengkontraknya setelah dia nganggur 2 tahun di tahun 2014, juga oleh Miami United di tahun 2016. Tidak ada lagi pencapaian yang diraih di akhir-akhir masa karirnya itu. Setelah itu Adriano pun tenggelam, tidak lagi terdengar kabarnya. Ia kembali muncul ke hadapan publik di tahun 2018 ketika terpilih masuk tim All-Star pada pertandingan amal di mana mempertemukan mantan Liga Brasil dari berbagai generasi. Di sana ia kembali bertemu dengan Clarence Seedorf yang sempat bermain di Botafogo di tahun 2014. Setelah meredup dan tidak ada berita apapun, apalagi berita negatif, orang pun mulai paham bahwa Adriano adalah orang baik dari kalangan biasa saja yang bermain bola hanya demi membahagiakan ayahnya, bukan seorang emperador seperti yang dieluk-elukan oleh semua orang. Flamengo yang sempat dibikin pusing pada kedatangannya yang ketiga tidak melupakan kehadirannya sebagai salah seorang pemain terbaik yang pernah membela klub mereka. Tahun 2021, mereka mematrikan jejak kaki Adriano yang dinobatkan sebagai salah seorang yang terpilih masuk Walk of Fame klub tersebut. Perjalanan karir seorang Adriano berkesan seperti sebuah cerita kegagalan, namun apabila dilihat dari sudut pandang lain, orang biasa-biasa ini setidaknya pada suatu titik pernah berhasil menarik perhatian dunia. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.